Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Prita Ahmadianti dan rekan aku Erika bersama kami di acara Nongki Nongkrong Inspirasi. Di sini kita bakal bahas bareng nih tentang hal-hal yang menarik untuk dibahas tentunya ya. Betul tuh, nggak hanya itu, di sini kita juga menghadirkan tamu-tamu yang tentunya akan menginspirasi Ya, kita semua. betul sekali. Dan ngomong-ngomong ini kan di masa-masa pandemi ini kan banyak nih dari kalangan masyarakat yang penghasilannya itu menurun ya. Dan bahkan ada juga yang kehilangan pekerjaannya. Iya, banyak betul tuh, nggak hanya masyarakat loh, bahkan kalangan pelajar pun ya ikut resah. Kan dia libur sekolah, otomatis uang saku juga libur dong. Ngeluh mereka ya. Otomatis banyak dong orang-orang yang nganggur Iya selama betul, pandemi ini. iya betul banget. So gimana sih agar waktu luang mereka itu bermanfaat di masa pandemi ini dan bisa menambah pemasukan nih bagi mereka? Iya, nah jadi kita bakal ngobrol bareng nih dengan salah satu narasumber yang udah kita hadirkan buat berbincang-bincang dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Ya udah langsung aja kita panggil narasumber yang pertama. Silakan Bu. Baik, Berat dengan Ibu Rika. Rika. Ya, Ibu benar. Rika ini adalah salah satu guru mata pelajaran kewirausahaan ya Bu? ya. Iya Ibu. Ayo kita bincang-bincang Bu, mari kita duduk bareng di sini. Iya. Nih Bu, Mm-mm. sekarang kan pandemi nih Bu. Jadi kebanyakan kan orang itu pengangguran, kehilangan pekerjaan, ada di PHK dari tempat kerjanya gitu. Mereka pasti perlu pemasukan yang lebih buat kehidupan ya. Jadi wirausaha apa sih Bu yang cocok buat mereka untuk menambah penghasilan sehari-hari itu? Kalau menurut Ibu sih bisnis atau usaha saat pandemi ini banyak. Kan kita melihat sekarang di televisi, di radio maupun di majalah, koran dan lain-lain, banyak hobi-hobi baru yang sekarang muncul. Salah satunya seperti bisnis online tadi, terus itu tanaman-tanaman hias yang dijual, yang harganya sekarang cukup mahal, ya kan? Iya. Yang dicari orang sampai kemana saja sekarang tanaman hias kan? Terus itu ikan hias, itu ikan yang dibudidayakan atau yang memang dikembangbiakkan untuk dijual lagi. Nah, jadi menurut Ibu itu merupakan salah satu pemasukan yang sangat menjanjikan kepada semua orang. Pada saat pandemi ini memang banyak perusahaan-perusahaan yang menutup atau mengurangi karyawannya tadi. Jadi kita sebagai masyarakat yang memiliki memiliki kebiasaan atau keahlian agar bisa dikembangkan pada saat pandemi ini. Ya, disalurkan dengan cara tadi mengembangbiakan ikan ataupun membudidayakan tanaman tadi. Ya, menurut Ibu seperti itu sih. Berarti ini menyangkut tentang bisnis online ya Bu? Iya. Iya, berarti mereka itu dengan mengembangbiakan ikan, tanaman-tanaman hias bisa dijual lewat bisnis online. Iya, Online, dan menghasilkan keuntungan Iya. gitu. Mm-mm. Berarti bisnis online ini sebelum kita mulai suatu usaha Bu, kan pasti ada strateginya Bu. Strateginya itu apa aja sih Bu yang diperlukan? Kalau menurut Ibu sih strategi yang diperlukan, yang pertama kita melihat dulu apa sih keperluan daripada masyarakat sekarang atau keperluan masyarakat yang luas itu apa yang dibutuhkannya sekarang. Misalkan karena banyaknya sekarang itu tinggalnya di rumah atau bekerjanya melalui rumah atau work home ya. Iya. Nah, itu bisa-bisa kita aja terus tuh mengisi waktu luang itu dengan cara misalkan tadi membudidayakan tanaman kah atau membudidayakan ikan dan lain-lain. Yang kedua itu kita harus tahu betul konsep konsep bisnis yang sedang kita jalani tadi. Misalkan membudidayakan ikan, kita harus tahu betul ikan itu misalkan jenis-jenis ikannya, terus itu bagaimana cara membudidayakan ikannya, terus itu apa yang dibutuhkan ikan dan lain-lain. Itu harus paham betul dulu sebelum memulai daripada bisnis atau usaha tadi. Jadi Terus Bu, kalau kita nih mengalami kegagalan, terus gimana kita menghadapi kegagalan itu Bu? kalau menurut Ibu kegagalan itu sih biasa dalam usaha ya kan? Iya. Kita bisa misalkan melihat di mana kendala atau kenapa jadi gagal tadi usaha tadi. Dilihat misalkan karena
tidak terlalu paham tentang ikan, kita harus membaca misalkan buku-buku tentang cara membudidayakan ikan tadi bagaimana. Jadi kegagalan itu biasa dalam hal itu tadi, berusaha. Selalu berpikir positif kalau menurut Ibu, walaupun gagal harus dicoba lagi, ya, pantang menyerah. Karena sekarang itu kita kan memang perlu untuk mengembangkan apa yang kita bisa pada saat sekarang pandemi ini. Karena kegagalan itu sebuah awal Ya, keberhasilan ya, Bu. kesuksesan, Iya. ya, benar. Motivasi untuk menghadapi suatu kegagalan itu, misalnya kan seorang itu mengalami kegagalan nih, kalau patah semangat langsung udahlah stop aja, gak mau nerusin, itu gimana Bu motivasinya buat orang itu? Motivasi ya, kalau menurut Ibu tidak ada sesuatu itu yang langsung benar, iya, langsung jadi, langsung ibaratnya langsung sukses. Berproses Semua ya, itu Bu? ada Iya. prosesnya. Jadi jangan pantang menyerah kalau menurut Ibu. Terus itu tuh harus lebih tekun lagi, walaupun misalkan gagal harus diulangi lagi agar lebih bisa, lebih paham dan lebih benar menurut Ibu itu. Iya. Pantang Iya. menyerah, tetap semangat. Iya. Iya. Menarik sekali, Bu. Itu tuh masih ada lagi nih yang akan kita bahas seputar bisnis berbisnis. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Nongki, Nongkrong Inspirasi. Everybody's got a price. I wanna how to sleep at night. When the tale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn Hatimu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Ya, terima kasih teman-teman masih bersama kami tentunya di acara Nongki. Nongkrong Inspirasi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang bisnis dan strategi apa aja sih yang diperlukan dalam bisnis. Iya. Kita akan lanjut bicara dengan narasumber yang kedua. Siapakah itu? Langsung aja kita panggilin. Ini dia. Narasumber kedua. And all the clubs you get in using my name. Baik Kak, ini bersama Husna. Mairo. Katanya Husna Mairo ini punya bisnis Bisnis. online. Ya, Iya, Kak. workshop. Jadi kita ngobrol bareng nih sambil duduk santai. Iya, betul sekali. Ya. Ini ya, awal mula kamu tuh ngejalanin bisnis ini apa sih? Atau ada dari ikut-ikut atau udah dari niatan gitu? Dari niat sendiri sih Kak, sambil belajar-belajar di YouTube juga. Jadi searching aja nggak dari aku ikutan gitu nggak? Iya enggak Kak, Berarti mulai sendiri, keinginan sendiri dan Niat sendiri juga. mungkin ada ingin menambah pemasukan atau membantu orang tua, mungkin ya itu alasan satu buat. iya Kak, ingin nambah penghasilan sendiri sih, bantu orang tua juga gitu. Jadi kenapa sih milih bisnis online? Kenapa nggak offline aja mungkin ngebuka? Toko, jualan-jualan di pasar. Kalau toko sih Kak, kan modalnya lebih banyak tuh daripada offline gitu. Iya juga ya, nyewa toko. Perlu modal lebih. Iya, modal yang besar Kalau gitu. online ini simpel ya. Iya. Ini tinggal buka sosial media itu share aja. Orang-orang itu udah lihat ini jual ini ya. Iya Kak, Terus sudah berapa lama kamu ngejalanin bisnis ini? kurang lebih sih sekitar 3 tahunan Kak. Oh, lama. Iya, Jadi udah ngerasa tuh ya suka dukanya dalam berbisnis. Udah ngalamin suka duka belum? Pasti udah ya. Iya, pasti. Mungkin sukanya dulu deh apa selama ngejalanin bisnis online ini? kalau sukanya sih kita banyak orderan gitu, bisa packing juga. Ya berarti Betul. untung ya. Iya banyak untungnya gitu. Banyak kenal sama orang juga. Iya. Terus kalau dukanya Kalau dukanya sih dapat customer yang bawel, tiba-tiba yang cancel komplain gitu gitu. ya. Kan orang itu beda-beda ya. Iya, Jadi Kak. tergantung kita aja lagi sabar atau enggaknya hadapin para pelanggan. Terus kamu pernah nggak sih ketipu sama customer gitu? Misal ada yang pesan beberapa nih, banyak. Terus tiba-tiba udah
ready barangnya tiba-tiba dia hilang atau nggak bisa dihubungi gitu, gimana gitu? Pernah sih Kak, 1 atau 2 kalian deh. Jadi Iya. jadi gimana kamu menghadapinya atau Pokoknya harus sabar aja deh hadapin kayak gitu. jadi itu nanggung kerugian dong? Iya, pasti dong ada untung dan ruginya. Tapi lanjut lagi, coba lagi share ke orang, Iya, kalau share. ada yang mau boleh hubungi gitu ya. Iya, Jadi Kak. terjual ke orang Iya. lain, nggak terjual orang yang nipu tadi. Iya. Iya. Jadi begitu ya. Mungkin kita bakal break sebentar dan akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Nongki. Nongkrong inspirasi. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Kembali lagi bersama kami tentunya di Nongki Nongkrong Inspirasi. Nah, tadi kita udah banyak ngebahas bareng tentang berbisnis bersama Ibu Rika dan juga Husna. Ya, jadi gimana nih saran Ibu atau Husna buat teman-teman atau masukan nih buat teman-teman yang ingin memulai bisnis baru online gitu ya? Kalau ya mungkin dari Ibu dulu ya. Iya. Kalau menurut Ibu sih yang pertama kali yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis baru, yang pertama adalah kebutuhan daripada masyarakat. Kebutuhan masyarakat sekarang apa? Dilihat sekarang banyaknya masyarakat yang kerjanya di rumah, aktivitasnya di rumah, sehingga mengharuskan dia tetap berada di rumah. Jadi apa yang perlu dibutuhkan daripada masyarakat tadi, misalkan mengembangkan misalkan ya bisnis, misalkan budidaya ikan ataupun tanaman-tanaman hias yang sekarang sudah mulai ramai diminati oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, saran Ibu adalah gunakan modal dengan sebaik-baiknya. Apabila punya modal, usahakan modal tersebut bisa dengan cepat memberikan keuntungan balik kepada kita, supaya bisa diputar lagi itu tadi modal tadi untuk mengembangkan usaha kita. Iya, jadi biar gak rugi gitu. Iya, supaya cepat kembali dan supaya cepat berkembang lah. Iya, dan ada keuntungannya. Iya, supaya kelihatan keuntungannya dengan Iya. cepat. Iya. Yang ketiga, tetap semangat, jangan pantang menyerah walaupun nantinya ditemukan beberapa kendala, misalkan sudah tidak ramai lagi atau tidak diminati lagi dan lain-lain. Tetap berpikir positif, tidak pantang menyerah, dan tetap Jangan putus asa ya gitu. ya tetap semangat dan jangan putus asa. Optimis. Iya, Optimis selalu. Nah, mungkin dari Husna. Kalau menurut aku sih Kak, untuk bisnis online pemula itu harus rajin promosi. Walaupun nggak banyak minatnya, kan itu baru pemula sih. Jadi harus tetap semangat gitu, nggak boleh langsung down. Walaupun dari modal kecil-kecilan. Pokoknya gitu sih Kak, tetap semangat aja sih. Iya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi kita udah ngebahas bisnis online ya bersama Ibu dan Husna. Jadi yang tentunya mungkin bisa menginspirasi kita semua. Yaps, betul sekali Erika. Dan akhirnya kita gak kerasa udah berada di penghujung acara. Padahal banyak sekali ya kita ingin bahas lagi, tapi sudah waktunya. Dan terima kasih buat narasumber Ibu Rika, terima kasih. Husna, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara ini. Dan akhirnya saya Prita Madianti dan saya Erika pamit undur diri. Nongki Nongkrong Inspirasi. My faith in you was fading when I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He nails to the ground and pull her
Dadah.